Halo, halo. Wah, ini temanya hari ini purposeful ya. Wah, Betul. gimana suaranya kau nasi jawab, Rek? Betul. Betul, Andrew. Speaker dan videonya begini ya, Speaker apa? biar seru. Speaker sama video. Wah, ini cuma anggota Oh tengok iya. TV, Rek. Mic ta. Oh, sorry Mikrofon kok kan. agak putus-putus rasanya. Kameranya nyala semuanya, maksudnya. Suaramu putus-putus, Bro, kayak hubungan. Woi, Serina, Rek. saya kenal ini gurunya lagi nih lo. Ayo po. Wes aku nanti ini wesan. Halo, ayo nyala yuk kameranya Apa sih yuk. pedot-pedot ya? Sih, bentar. Ganti koneksi. Rio nyala Rio. Halo, Pak Aldo. Kita akan game sebentar. Halo. Ya. Ya, sudah lancar. Oke. Langsung mulai ya, speakernya ya. Sesuai temanya, tujuan icebreaker ini supaya kita makin kenal satu sama lain ya. Namanya hoax atau fakta. Aku kasih pertanyaan, semua jawab hoax atau fakta. Oke? Yang sudah aku sebutkan namanya, pertanyaan ke orang lain. Minta Apa, tolong Bro? Andi yang bagian kasih nilai ya. Ya, Yang jawabannya banyak benernya mungkin itu untuk dipertimbangkan untuk calon CGL itu. Berarti mengenal para CG member. Ngawur pertanyaanmu, Bro. Misal pertanyaannya ya, Rina sudah punya pacar, hoax atau fakta? Iki kudu angkat tangan apa? Mungkin direk kok gak ono video kan beda aku. Hah? Ada, nyala semua kok. Nyala Serina kabeh. sudah belum? Aku kok sih enggak, Berarti Bro. sinyal kok kurang bagus kok. Sinyalmu Mungkin. apa, Bro? Oke. Sinyalnya kok mungkin yang kurang kasih nilai bagus. Andi ya. Kalau misalnya jawabannya hoax, kasih gini. Biasanya mungkin jelek. Yang bersangkutan aja yang memberi jawaban. Nah, aku sama ini Ya, yang bersangkutan nanti ngasih jawaban terus ngasih pertanyaan ke orang lain lagi. Oke, siap. Oke? Ini nggak terus apa aja sih? Kok rasanya kok dikit ya? Oke, pertanyaan pertama dari aku ya. Nanti lanjutkan ya. Elsa sudah jadian, hoax atau fakta? Ini. Ah, Jebusi langsung. Kalau fakta gini, Boh. di capture nih, Emosi aku. nanti biar tahu yang hoax yang fakta yang mana. Bukan hatimu ya, Elsa ya. Aku juga ikut jawab tak. Dulu. Aku juga ikut jawab tak. Ya enggak, kamu klarifikasi Nanti, dong. kamu nanti kan Oh. yang mengklarifikasi, terus kamu ngasih Oh. pertanyaan ke orang lain. Ayo, 1, 2, 3, jawabannya apa? Kaget tak ya? Oke. Kaget. Buka Bukan pin. Elsa ngasih pertanyaan ke orang lain, Elsa. Ya saya bikin bingung iki wae iki enggak ada PR ae. Pendro iki wis abot-abot tak tuh. Benci aku. takut Stefanus loh, takut Stefanus. Rusak. Ya, terus kamu mikirin pertanyaan, aku tak tanya di sini sekali lagi lah. Loh, ya wes kok tanya sing lainnya sih, Loh, Ya, dari mikir pertanyaan sih. Peter suka balapan trek-trekan, hoax atau fakta? Siapa? Peter suka Peter suka balapan trek-trekan. Udah jawabannya. Fakta. 2, 3, ayo jawabannya.
Oke, Oh, Peter. sukanya Silakan, berdebat. Elsa. Apa pertanyaannya, Elsa? Untuk siapa, Elsa? Lilian. Iki bahas dendam kena game seminggu lalu iki deh. Oke, enggak kok, Ci. Oke, Lilian. Lilian itu suka sama boneka. Yang lembut-lembut. 1, 2, 3. Benar. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sik guys, nganu pin dulu. Silakan Lilian kasih pertanyaan ke yang lain. Silakan Siapa jadi ya, Nak? Bentar. Iya, aku bingung iki anak-anak siapa. Pikir deh. Andrew DPR. Peter juga, Anjay. Peter tadi juga intinya ngasih pertanyaan. Mari gini, Peter, siapkan pertanyaan Anda. Enaknya ke siapa ya? Aku ya bingung iki sih kasih pertanyaan ke siapa enak. Tanya ke Andrew. Serius enggak? Pertanyaannya udah begitu. Apa pertanyaannya? Iya sih. Mau nanya yuk. Langsung kaget, Dik. Ya bingung nih, gak siap belas ini. Tanya ke Andrew, kepastiannya gimana? Astaga Tuhan. Nanti Kayak ada mau bisa kayak. Cia mana? Cia kok belum muncul, Cia? Dia melarikan diri. Apa ya? Bondi. Apa sih Tanya guyu Barca? Kak Talita suka sing manis-manis, hoax atau fakta? Kayak yang manis apa ini, makanan atau Makanan. Pertanyaannya menjebak. 1, 2, 3. Loh, Kak Talita boleh ikut jawab kah? Nggak boleh, harusnya ketahuan dong. Kan soalnya Dia ikut jawab toh sing ditanyai. ya klarifikasi Ya. enggak, Ta? Klarifikasi enggak lah. Klarifikasi. loh, kalau sudah di screenshot kasih klarifikasi, Rek. Silakan Talita. Biar nanti diskor sama Andi. Siapa tahu kamu menemukan pemuja hatimu, Talita. Kok mengerti? Oh, boy. Apa putus-putus? Hah? Ini sekarang apa aku, Ta? Ya, suka mau klarifikasi sih apa pertanyaan sih kok? Tadi siapa? Talita. Nah, pertanyaan ya. Yang nanti sendirilah sama Talita sama yang tadi yang ditanyai. Talita kasih pertanyaan yang lain lagi. Aku kasih pertanyaan ke yang lain gitu, Ta. Iya. Ya. Iya. Milih Kak orangnya siapa? Ojo wes. Andi Kalau ae. bingung aku yang nanya lagi. Andi nikah sama Cia. Dalam Sebagai tahun kakak depan. tertua. Udah dilamar minggu lalu. Udah dilamar minggu lalu. Wes Ndi. Apa jadi pertanyaannya Andi akan apa nikah sama Cia tahun depan gitu. Yes. Yo, Pertanyaannya sama Talita. Aku juga ada benar pertanyaan itu, tapi jangan tanya sama Andi, tanya sama Cia yang benar. Oh gitu. Ini diganti orang, Ta. Apa bedanya naik sama adik sama naik aku? Kalau Andi soalnya plain, main
mainstream, kamu anti mainstream tuh. Ayo, ini jadi pertanyaannya apa Talita? 1, 2, 3. Apa tanggapannya? Tanggapanmu apa loh, Dik? Lagi langsung ngomong saiki oleh ta? Iyalah. 22 Februari ta. Dulu. 2022. Ya, sebentar. Jawabannya itu diamini saja, nggak usah iya, nggak usah enggak, gitu loh. Lu sempet ke Seniman Tova. Ya, didoakan ku Philip kalau misalkan tahun depan. Ya, didoakan juga ya kalau misalkan tahun depan bisa nikah. Amin. Seniman di Oke. Di muka Ika wis tak enak loh, Di. Kan aku mau tanya Kak Talita. Ayo, terus. Langsung berbahaya. Ayo. Nanya sama itu habis, Koniko aja. Koniko itu orangnya suka. Niko ini. Koniko itu orangnya suka makan daging-dagingan. Daging-dagingan. Ya, kayak daging-daging. Apaan? Itu sukaannya Koniko. 1, Tidak kan? 3. Wah. Mungkin aku punya pertanyaan tambahan buat Niko. Pertanyaan Bukan nambah. buat Niko sih, Andrew? Talita. Lerek satu tok ae. Mari ngene aku sing tanya. Niko orangnya romantis, hoax apa fakta? Mau ada di sebelahnya. Romantis, Rek. Hoax. Apa nih maksud? Ini hilang Niko nih. Delik Niko nih. Opo? Niko ya. Niko nanya apa go? Ke siapa go? Apa? Nanya ke siapa? Aku tanya ke Talita aku. Aku sih enggak, aku sih wis oke. Terus ya? Jangan sama terus ganti yang lain. Ya wis kayak mungkin wis jadi kok. Kali sama Cia belum nih. Sasaran empuk ya. Pertanyaannya tolong jangan terlalu menjuru ya. Enggak. Simple aja. Udah dah. Apa kok? Ya. Talita udah punya cowok, hoax atau fakta? Iki susah jawabannya. Aku pilihanku menentukan semua orang. Ya aku percaya kamu, Dik. Ya, ketika Aku bersuara, dong yang aku paling menentukan. menentukan. Aku dong. Apa ya? Siapa ya, Cia? Enggak boleh bohong loh, Cia. Ini pertanyaan. Ya nggak boleh bohong. Ayo Cia. Nggak seru kalau aku yang jawab. Langsung bikin ini, ambigu. jangan bikin di sini. Ayo klarifikasi, Talita. Jawabannya apa? 1, 2, 3. Kok diem? Loh, apa ini di stream? Klarifikasi. Kasih. Kan dari tadi nggak ada yang klarifikasi loh, Rek. Terus kamu harus, Talita. Terus kalau ini harus. Itu butuh jawaban. Punya aku tadi udah diklarifikasi Nanya loh. Ami ya yang Talita. Ayo jawab. Semakin lama menjawab, semakin membuat ambigu. Punya kekasih. Punya. Oh, sudah punya kan? Oh, sudah punya dong. Official. Ada yang hatinya remuk gitu. Sudah Ada yang official. hatinya remuk. Aku tahu Adanya gini-gini loh. Ya, habis ini tolong tanya lagi siapa orangnya. Isoy. Oh, jawab aku gak selamat jadi cecene deh kan. Yang lain lagi, yang lain.
Kevin dulu belum ditanya, Kevin. Ayo, Ko Kevin. Siapa yang mau menanyai? Apa rek? Ini. Bos Ayo. cantik, Kevin ayo jago bos cantik. gombal. Bos sama Ya. mata. Kan tadi kakak ayo bos cantik kasih pertanyaan. Oh, aku tanya kok Kevin gitu. Iya. Kevin. Woi, Kevin. woi, Oh, ini bukan woi. pertanyaan ya, buat pernyataan. Halo. Yo. Pernyataan ini Tanya apa rek? Cek, rungokno Vin. Apa? Yo, ayo apa? Kevin, Yes. hobinya main piano. Waduh, yo. Sip. Sip wis. Ngerti kan? Bewesan. Yo, sip. Nah, yang umum nih. Kamu paling tahu aja yo. Masa nggak perlu kualifikasi gua saya. Apa mau belajar dah? Nggak Iya. perlu kualifikasi saya. Kevin gantian nanya orang ini. Hah? Gantian Kevin aku nanya dong. aku. Mau nanya siapa? Tanya siapa ya nak yo? Samuel belum ditanya, Vin. Tanya siapa yo? Samuel. Elsa wis. Elsa Floren. Aku lagi. Boleh. Joyce Eman. Ada Lilian. Ko belum. Ko Lilian lagi. Si Oke, Lilian. aku makin ditanya Elsa. Kok toh? Kevin ini kira tanya mesti dia cewek tok lho. Ya gak apa-apa sih. Ivan iki lho, tanya on di Ivan. Kan koyo gak tau takok nang cewek ae nik. Ayo. Emily belum, C Sophie belum, C Cynthia belum, Oh, Lilian ae. Ingrid belum. Ya, Tanya Kevin sing mau lain, nanya tanya sama sing siapa, Kevin? Lilian. Ya, Lilian. Lilian please. Ya, please Lilian. Jangan guyon, Bro. Apa pertanyaan nih, Vin? Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan rek apa pengen ro ae rek. Pertanyaannya apa ya? Pernyataan jadi pertanyaan saya. Lilian apa ya? Ini harus ditanyakan masalahnya. Hobi apa ya? Itu Hobi lo Gali sampai bermain kelindas lo kecapi Gali. enggak? Hobi menulis atau melukis, komposer, Orang das lo. Sita. hobi Lagi apa? kok pertanyaan tuh. Ini pertanyaan apa pernyataan hoax fakta? Aku kok bingung. Pertanyaan loh ya. Pintar apa ya? Hobi pintar apa? Hobi apa ya? Bingung aku. Pertanyaan tuh. Pernyataan yang sebenarnya atau itu? Gali sampai kelindas lo Gali. Hah? Vin, Woi, Lilian is pernyataan Rek, bukan pertanyaan Rek. Misal contoh gini lho. on. Kevin Aku emosi Santoso lho. jomblo atau tidak? Ngono lho. Iya. oh maksudnya Gombal. Lilian hobi menulis ya apa enggak? Ya, wes. Salah. Ya, wes. Iya. Iya. Ya, wes. Ya, Ayo oke. jawab. Hah? Jawab. Ya, wes. Lilian hobi menulis apa enggak? Menulis. Sure. Loh, apa Cek? Enggak apa-apa. Halo. Ya boleh. Jawaban Wes, Lilian. Gali. Hah? Kok Endro emosi? Oh iya, sip. Berarti Sip. rek. Wes, dijawab. Lego ya, Vin. Jawab. Kopit belum nanya ya? Ayo Kopit nanya aku. Ya. Covid. Kamu Oh iya, Samuel komputer. belum dikasih Oh, aku pernyataan. nanya, yo. Samuel. Ya. Apa? Aku nanya Jangan ngomong nanya ke Pak Yu ya. Nanti kita nanya ke Pak Yu. MS Prayer ini siapa ini? Ke Michael. Oh, Michael. Oh, Michael. Oke. Waduh, oke ya. Ya wis, Ada Michael. pernyataan. Michael ini Nek nggak di anu di mobil Ben. Ya, Dek, mobil lah, yuk. yang keluar. Oh, oke. Michael ini kelahiran tahun 92. Hoax atau truth? Ini aku jawabnya gimana? Konfirmasinya. Bu, kita jawab Belum dulu, dong. baru dia jawab. Oh, hoax semua. Oh, Rasanya hoax soalnya Peter gak akal kok.
Enggak apa. Betul. Saya loh. Sini kok Mike aja nih sama kok Niko iki. Ayo Mike, Bro Mike jawab. Ini kan tadi UL kok belum online Leo mau tanya. Salah 90 aku. Oh, 90. Kenapa, Peter? Kamu tak mudahkan kok nggak mau. Kita harus hidup sesuai kebenaran kok, nggak boleh bohong. Kena wis, kakmat wis. Ayo Mike. Ayo, Satu Mike pertanyaan. tanya. Waktu nih. Durasi. Satu pertanyaan Aku terakhir. nanti ya. Satu Ya, pertanyaan siapa? terakhir. Terakhir aku ya. Ditanya, dikasih pernyataan Samuel. Aku nanya ke Samuel. Apa? Ini aku disuruh atau bebas milih? Bebas. Bebas bener ya. Kamu Cuma jangan orangnya sama terus. Bebas. Banyak ya. Aku mau nunjuk Kevin padahal tadi. Apa? Aku mau nunjuk Kevin padahal tadi. Jangan sama. Itu aja. Siapa? Oh, Gale belum. Oh iya, Gali. Belum. Apa ya? Bingung, Rek. Kasih pertanyaan apa ya? Cerina, ketawamu. Sorry. Jadikan gitu kan. Oh, gak tak mute. Ini kasih bingung nih aku nih mendadak ini nih. Ya sudah, Ya. ganti. Kosam nggak apa-apa, C. Emily nggak apa-apa, C. Cynthia boleh. Tuh, hari ini kok Same kok ada 2 ya? Ya, Lalu nggak dengar no. Minggu lalu juga ada 2 kok. Iya. Ya. Aku manggil. Ayo kok Mike. Gali, buat Gali aja deh. Ya, Boleh. kali. Buat Gali. Sore ini sudah mandi. Hoax atau fakta? Sore ini udah mandi. Hoax atau fakta? Pertanyaannya berbobot ini. Sangat berat ini. Aku mendadak, Ren. Nggak ngerti aku kalau dadak-dadak ini. Di rumah malas mandi soalnya. Lek ngerti kok ini bukan jadi calon CGL, jadi cenayang lah ini. Ayo brother Gali. Ayo, Gali. Brother Gali. Belum mandi. Kan? Oh iya. Langsung dari kamar. Langsung. Biasa emang bisa. Membangun. Cerin kok tahu? Kok tahu banget Kan sih? dulu pernah ada ikut cek gini. Wah. Bisa aja. Klarifikasi langsung. Oke. Mas Bagre ya, waktunya udah selesai. Kembalikan ke Tadi Adi, jawaban. silakan dulu. Thank you Dari Andrew. silakan. Thank you, Pak Andrew. Silakan Pak Peter. Oke, aku off video ya, biar nggak putus-putus. Suara gitarnya dengar? Suara gitarnya dengar ya? Nah, Dengar. Screenanku sudah muncul belum ya, guys? Udah keluar muncul. deh. Oke, thank you. Udah muncul tapi masih kecil. Oh, kurang gede. Belum ini. Belum diklik ya gambarnya. Kayaknya gambarnya belum diklik ya. Oh, udah Nah. sih. Saya sebentar ya, coba diingat. Coba dibuka dulu aja baru share screen. Iya. Kok mesti kayak gitu? Bentar ya. Udah ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Oke, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, Allah
datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tarannya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi kita naikkan sama-sama. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tarannya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, worship You, oh Lord. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Oh, haleluya. Mari kita masuk hadiratnya, hadiratnya yang Maha Kudus. Mari kita sembah Tuhan yang Maha Kudus. Oh, haleluya. Kala yang kudus Tuhan, Kala yang mulia, layak disembah dan dipuji. Kami masuk hadirat-Mu, oh, dan menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati. Tubuh jiwa rohku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, namaya da 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 namaya da da maso. Hallelujah, we worship you, Lord, sebab Engkau baik Tuhan. Hallelujah. Masuk
Mari kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebaikanmu, kasih setiamu yang lebih dari hidup. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur karena kasih setiamu tak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Kasih setiamu lebih dari hidup, oh kebaikanmu berlimpah di hidupku, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. We worship you. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau siapkan tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Ketika firman disampaikan Tuhan, biar itu Tuhan, firman itu bertumbuh Tuhan di tanah hati kami. Dan firman itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Welcome home. Untuk Ko Stefanus, welcome home Ko Stefanus, welcome home Ko Samuel, dan juga yang lainnya, welcome home. Kalau belum memiliki komunitas rohani, kami dari C126, welcome Ko Stefanus, welcome juga Ko Samuel untuk join kembali, untuk bergabung di komunitas rohani. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, hari ini saya mau menyampaikan tentang purposeful. Purposeful itu maksudnya apa sih? Purposeful itu maksudnya adalah bertujuan. Purposeful maksudnya adalah ada maknanya, ada maksudnya. Sebentar, saya share screen sebentar ya. Perlu ada makna, ada maksud dari semua tujuannya. Nah, sebentar saya bukakan. Oke, tak share screen dulu. Oke, nah ada sebuah tujuan. Nah, ini merupakan pola pikir ya, atau worldview. Yaitu kenapa? Sampai akhirnya kenapanya berbintang. Ini maksudnya apa sih? Ini adalah the ultimate why. Sebenarnya kenapa sih? Nah, saya ajak kita merenungkan sebentar ya. Kenapa kita ini hidup di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan? Seperti contohnya, kayak lampu. Lampu diciptakan pasti ada untuk fungsinya. Apa sih fungsinya kita? Apa sih tujuannya kita? Kalau misalnya kita bisa tahu nih, oh HP fungsinya untuk telepon, oh laptop fungsinya untuk membantu kita bekerja, untuk browsing internet dan lain sebagainya. Gelas fungsinya untuk minum, semuanya ada fungsinya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Siapa? Apa sebenarnya fungsinya kita? Nah, kenapa kok saya ini memberikan gambar ini atau gambar ilustrasi yang Anda bisa lihat di layar Anda? Karena kita ini perlu mempertanyakan kenapa, apa dasar yang kita lakukan, apakah sebuah dasar kita ini melakukan suatu hal? Apa sih dasarnya? Kenapa kita lakukan ini? Contohnya, dalam sebuah hubungan, ini merupakan suatu hal yang penting ya. Kenapa, why, sampai akhirnya dapat the ultimate why, yaitu yang berbintang. Kenapa? Alasan yang sejatinya itu kenapa? Contohnya, saya, nampaknya simpel ya, saya nggak mau temenan sama orang banyak,
Saya temenannya sama yang apa namanya? Yang saya nyaman aja. Kenapa? Kenapa saya cuma temenan sama yang nyaman? Ini membantu Anda untuk merenungkan. Kenapa sih kok aku cuma mau temenan sama yang nyaman? Oh, karena yang nyaman ini bisa mengerti aku. Oke, masuk lagi ke yang kedua. Why? Lalu kenapa kok aku itu apa namanya kepingin dimengerti? Misalkan, ya karena apa namanya? Karena aku nggak mau untuk akhirnya aku beradaptasi dengan orang baru. Masuk lagi, kenapa kok nggak mau beradaptasi? Karena misalkan apa namanya takut nggak cocok atau takut apa. Kemudian masuk lagi, kenapa sih kok kita tuh takut nggak cocok, takut apa dan lain sebagainya. Tapi yang ultimate why itu bukanlah sampai akhirnya cuma alasan toh. Ini penggunaan dunia ya, ultimate why-nya tuh sebenarnya alasan di dalamnya tuh apa. Tapi kalau kita ini orang Kristen, kita ini bukan punya purposeful life aja, tapi purposeful driven life. Mungkin Ko Philip kemarin sudah pernah bahas ya, masukkan juga ke IG tentang purposeful driven life. Jadi apa itu purposeful driven life? Itu adalah hidup yang digerakkan oleh keputusan ilahi. Saya kasih tema purposeful, yang maksudnya adalah bertujuan. Tapi kita ini bukan tujuan yang akhirnya nggak jelas. Tujuan kita tuh ditundukkan kepada firman Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk buka ya. Di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Minta tolong dibacakan sama Ingrid. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Oke, ganti orang dulu. Cerina Kuniko, bisa minta tolong Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab Ya. semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Thank you, C. Nah, sebenarnya tujuannya kita ini apa? Sebenarnya juga tujuannya CG apa? Nah, saya ajak kita untuk merenungkan ya saat ini. Tujuan kita hidup dan tujuannya Anda saat ini ada di Zoom ini untuk apa? Tujuannya Anda bergabung di CG juga untuk apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita ini ternyata diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita mungkin bisa lahir di keluarga yang berbeda-beda ya. Mungkin misalkan saya bisa lahir di keluarga keturunan Jawa, saya bisa lahir keturunan Chinese, saya bisa lahir keturunan Madura dan lain sebagainya. Kita ini bisa lahir di mana-mana. Tapi ternyata sebenarnya blueprintnya kita tuh tetap satu ini, yaitu adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita ini dipilih Tuhan dari semula, dari dunia sebelum dijadikan kita sudah dipilih Tuhan, untuk kita ini diselamatkan. Nah, untuk menjadi serupa dengan gambarnya, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, kita ini ternyata diciptakan, blueprintnya kita tuh bukan menjadi Michael Jackson, blueprintnya kita tuh bukan untuk menjadi siapa, Pak Jokowi atau apa, blueprintnya kita itu untuk menjadi seperti Kristus. Itu adalah blueprintnya kita, itu adalah tujuannya kita, itu adalah goals-nya kita, dan untuk itulah kita diciptakan, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Kita ini punya panggilan, setiap kita. Jadi kalau misalnya kita bertanya, aku ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak juga ya orang yang akhirnya juga bosan dengan hidupnya, stres dengan hidupnya. Aduh, aku tak bunuh diri, punya pikiran bunuh diri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena enggak tahu tujuan hidupnya apa. Enggak tahu siapa dia juga. Ya. Di sini dikatakan bahwa mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi kita ini dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang di atas. Oke ya.
Saya ajak kita buka untuk di Filipi 3 ayat 3 sampai 7. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, saya stop dulu sampai di sini. Apa sih sebenarnya yang di sini dikatakan, dahulu yang aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi? Ketika saya ini jadi CGL pertama kali, saya tuh merasa jadi CGL ini bukan suatu hal yang natural saya sekali. Saya ini secara natural, saya ini lebih suka sendirian. Lebih suka di rumah sendirian, menghabiskan waktu, lihat TV, lihat film, kemudian juga mainan. Sekarang ada hobi ikan, hobi-hobi ikan dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak saya itu sendirian. Nah, ketika jadi CGL, akhirnya akhirnya secara tidak langsung perlu untuk akhirnya kumpul dengan orang, ketemu dengan orang, ngomong dengan orang, itu perlu. Nah, itu jelas-jelas pasti akan mengubah rasa nyaman saya. Saya nyamannya sendirian, harus ketemu sama orang-orang. Kemarin waktu hari Minggu kita ada fellowship. Sebenarnya apa saya itu kesenangannya yang terutama itu adalah fellowship? Ya sebenarnya enggak. Saya itu lebih suka di rumah sendirian. Tapi karena saya itu bergerak, karena ada tujuan. Kenapa kok saya tuh akhirnya meskipun enggak suka, tapi bukan enggak suka ya, meskipun lebih suka di rumah, tapi melakukan itu, maksudnya fellowship dan lain sebagainya. Karena saya tahu ada tujuan, karena saya tahu ada misi di sana. Ya, seperti Paulus juga bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dahulu saya bukan membanggakan diri saya ya. Dahulu saya untung sekali kalau di rumah istirahat dan lain sebagainya. Tapi sekarang begitu ada waktu dengan CG member dan lain sebagainya, misalkan kayak kemarin fellowship, saya enjoy hal itu. Saya anggap itu sekarang sebagai keuntungan saya. Di rumah dan lain sebagainya saya anggap rugi. Ketika saya nggak ngapa-ngapain, saya anggap rugi. Karena saya tahu saya ini diciptakan untuk suatu hal, yaitu untuk menjangkau jiwa. Nah, saya ajak kita untuk lihat apa sebenarnya panggilan kita. Itu tadi dikatakan kita ini dipanggil. Kita dipanggil untuk apa sih? Apakah kita ini dipanggil untuk menjadi hakim atau kita dipanggil untuk menjadi apa? Kita lihat di Matius 28 ayat ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ternyata kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Ternyata kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa muridku. Atau semua bangsa murid, bukan muridku, murid kita, tapi murid Kristus. Dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sebenarnya panggilannya kita. Itu kita memberitakan Injil damai sejahtera. Kita menyelamatkan mereka yang terhilang. Kita memuridkan. Makanya itu kenapa ada CG. CG tujuannya adalah untuk orang dimuridkan, untuk orang memperoleh perubahan hidup. Untuk orang mengalami transformasi kehidupan yang menuju ke yang baik ya, transformasi kehidupan bukan menuju ke enggak baik, tapi menuju ke yang baik. Hari Minggu lalu ketika saya ketemu sama anak-anak CG, saya ini bincang-bincang sama satu anak. Saya cerita nih tentang masa lalu kita. Kalau misalnya aku dulu tuh gini loh, dan lain sebagainya. Saya juga bilang loh, aku juga kayak gitu dulu. Aku tuh orangnya kasar dan lain sebagainya, gini-gini dan lain sebagainya. Tapi akhirnya melalui CG aku dirubah. Nah, sesuatu hal yang purposeful itu sebenarnya membuat kita itu
nggak bingung kemana-kemana. Mungkin kalau misalnya saat-saat ini bingung mau kemana, bingung mau ngapa-ngapain, karena kita ini nggak punya visi. Nah, saya ajak kita untuk buka ya di Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau misalnya terjemahan bahasa Inggrisnya adalah where there is no vision, the people perish. Nah, perlunya kita ini punya visi, punya tujuan. Semuanya lah. Untuk apapun ketika kita ini menjalani hubungan, saya tidak bilang secara kita pribadi ya, sebagai kita orang yang single, kita ini juga punya tujuan juga. Kita yang single punya tujuan, kita yang punya hubungan, kita mau menjalankan hubungan juga punya tujuan. Kalau enggak, akhirnya hancur. Saya ini pernah dengar akhir-akhir ini tuh saya dengarkan satu lagu yang sering sekali diputer di toko, diputer pegawai saya, terus saya nanti buka Instagram, diputer lagi. Lagunya tuh namanya apa namanya? Lagu koplo. Namanya Mendung Tanpa Hujan. Ya. Jadi lagunya tuh saya dengarkan kayak gini. Awak dewe tahun duwe bayangan besok. Nah, tak terjemahkan ya untuk bahasa Indonesianya ya. Kita itu punya bayangan besok. Nah, jadi punya bayangan. Bahkan orang dunia itu punya bayangan loh. Besok akan terjadi apa. Jadi ketika kita sebagai wakil kerajaan surga, kita ini tidak tahu ke depannya kita ini akan mau ngapain. Kita ini sudah keliru. Kita perlu tahu, kita perlu visi. Bahkan orang dunia pun punya visi, ya, naruh sebuah visi, bahkan dalam hubungannya, ya. Jadi tadi lagunya gimana? Awak dewe tahun duwe bayangan besok, yen wis waya omah-omahan. Nah, jadi ketika sudah punya rumah, ketika sudah nanti punya rumah tangga, visinya adalah seperti ini tadi. Aku mau cokoran, dasteran apa sarungan? Dasteran. Kowe blonjo dasteran, sarungan, kue blonjo, dasteran. Nah, jadi visinya adalah demikian. Jadi punya visi, punya bayangan, oh nanti aku menikah, nanti aku baca koran, istriku nanti belanja pakai daster. Itulah visinya. Ya, yang punya di bayangannya, punya penggambaran seperti itu. Saya bukan bilang ini suatu hal yang keliru ya. Maksudnya visi itu perlu dilakukan yang ini yang terjadi ketika kita ini melakukan visi, tapi bukan yang bukan yang firman Tuhan katakan, ya, bukan seperti ditundukkan kepada firman Tuhan. Itu sekedar punya visi. Karena banyak sekali punya visi. Saya di sekolah dulu ada banyak visinya untuk menjadi kalau saya itu di Ubaya ya. Ubaya itu visinya adalah diversity in university. Ya, jadi kayak bagus sekali. Tapi akhirnya nggak dilakukan, nggak dihidupi. Akhirnya nggak menjadi apa-apa. Nah, kemudian inilah yang terjadi ketika sudah mau cokoran dan blonjo, nanging saiki wis dadi bayangan aku karo kowe wis pisahan. Jadi ternyata berpisah. Karena visi yang diletakkan adalah bukan visi kerajaan Allah. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Karena visi itu akhirnya menjaga kita. Ya, sampai apal. Sebenarnya ketika menyiapkan khotbah ini, yang paling bikin dredeg nyanyi ini. Nyanyi ini yang bikin dredeg. Nah, jadi punya visinya tuh visi kerajaan Allah itu yang menjaga kalian. Menjaga kalian untuk kalian itu tetap berjalan. Banyak saya dulu, ini sambil kesaksian sedikit ya, saya dulu tuh dari Muslim. Saya dulu kalau pacaran, saya bukan pacaran sekali dengan dia, saya sudah pacaran dengan banyak orang dulunya. Saya ini kalau pacaran nggak pernah lama. Saya pacaran itu cuma paling lama itu paling 6 bulan. Paling cepat itu 4 hari. Jadi saya kalau pacaran dulu cepet-cepet sekali. Kenapa sih kok tiba-tiba kok cepet sekali putusnya? Karena bosen. Kenapa kok sih kok bisa bosen? Karena nggak menaruh visi di sana. Karena ya akhirnya ngapain ya? Saya pernah ngomong ya kemarin waktu kumpul-kumpul sama anak-anak, saya juga ngomong kerjaanku dulu tuh ya, waktu aku pacaran sama Cia tuh dapat 2 tahun itu tak chat, lagi apa? Lagi makan. Kamu lagi makan. Makan apa? Makan ini. Kamu makan ini. Sudah, terus nggak saya balas dulu. Nggak saya balas sampai nanti akhirnya jam berapa ngechat lagi. Lagi apa? Lagi ini. Kamu lagi apa? Akhirnya kayak gitu terus. Karena nggak ada tujuan.
Nah, ketika tujuan itu diberikan, tujuan itu ditetapkan, maka kita ini punya tahu jalannya mau kemana. Contohnya seperti kayak orang maraton. Orang maraton itu berlarinya tuh nggak langsung sprint. Nggak langsung sprint lari semuanya. Enggak. Tapi orang maraton itu dia melatih jogging, pelan-pelan. Sambil melihat, oke, ini sudah mulai dekat. Oke, ini sudah mulai. Diatur kecepatannya. Kan kalau usah di sprint semuanya, pasti tidak akan kuat. Nah, demikian juga kita ketika menjalin sebuah hubungan. Saya bilang dulu ke orang yang menjalin hubungan ya, kita perlu sebuah visi. Dan visinya tidak bisa sekedar kayak mau koran dan juga lonjo ya. Visinya harus lebih dari itu. Itu adalah visi kerajaan Allah. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat dulu di Alkitab. Bagaimana pasangan yang meletakkan visi bersama-sama. Yang pasangan mungkin saat ini ya, yang satu Zoom bisa disenggol pasangannya. Nih dengerin. Nah, saya ajak kita buka di Oke. Nah, saya ajak kita buka di Kisah Para Rasul ayat 18, ayat 1 sampai 4. Kita bacakan aja. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontius. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, saya ajak kita untuk lompat ayat 18 sampai 21. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudari di situ berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia meminta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu ia bertolak dari Efesus. Oke, sudah sampai sana ya. Jadi ada Paulus tuh ketemu dengan seseorang ketika Paulus itu sampai di Korintus, yaitu bernama Aquila. Dia adalah seorang Yahudi berasal dari Pontus. Dan dia sendiri pun juga baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Dan akhirnya mereka ini pekerjaannya sama-sama jualan kemah, tukang kemah. Ya, oke sampai sana. Kemudian kita lihat juga di Roma 16 ayat 3 sampai 4. Ini pesannya Paulus. Priscilla dan Aquila, saya bayangkan ya. Di sini Priscilla dan Aquila ketika ketemu dengan Paulus, itu diajaknya adalah diajak pelayanan. Nah, di ayat keempat yang tadi di Kisah Para Rasul 18 ayat 4, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saya percayanya, karena ini juga mereka dikatakan, mereka tinggal bersama-sama. Jadi Paulus itu bukan cuma bilang di hari Sabat aja, tapi ketika di rumah juga ngomong tentang visi itu terus, ngomong tentang Tuhan Yesus terus, ngomong tentang kerinduannya Tuhan terus, ngomong tentang gereja-gereja. Nah, kemudian yang terjadi adalah demikian. Jadi Paulus ketika ada bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla, dilakukannya bukan akhirnya kayak tidak ada tujuan. Oh ya sudah teman-temanan yang tidak ada tujuan dan lain sebagainya. Tapi dia naruh visi. Tapi Paulus itu memberikan visi. Paulus itu memberikan tujuan yang ilahi, yaitu adalah untuk gereja Tuhan. Nah, kita lihat di Roma 16 ayat 3 sampai 4, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ternyata benar kan yang seperti saya bilang, dari awalnya cuma rekanan, dari awalnya cuma pekerjaan yang sama,
atau mungkin rekan bisnis, karena di sini dikatakan mereka bekerja bersama-sama, sampai akhirnya bukan cuma jadi rekan kerja, tapi jadi rekan kerja dalam pelayanan. Jadi anak rohaninya Paulus. Jadi bukan cuma diajari untuk menjadi bisnismen, tapi juga diajari untuk pelayanan, untuk bangun gereja. Ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Karena Priscilla dan Aquila, mereka ternyata pelayanan yang bukan main-main. Mereka luar biasa, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk gereja Tuhan dibangun, untuk visinya Paulus itu digenapi. Nah, saya mau ajak kita untuk cari perbandingannya ya. Ini merupakan sebuah hubungan yang punya visi, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk sesuatu yang ilahi. Nah, bentar. Saya ajak kita untuk melihat yang nggak ilahi itu yang gimana? Atau yang keliru. Kita ini bisa bersepakat loh. Kita bisa bersepakat tentang banyak hal. Tapi kita ini bisa menjadi Aquila atau kita menjadi lawannya. Yaitu adalah Ananias dan Safira. Saya ajak kita membuka di Kisah Para Rasul 5. Ya, nanti bisa dibaca ya, ayat 1 sampai ayat 11. Di situ saya bacakan dulu aja sampai dari ayat 10, ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Allah? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu sekitar juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat takutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita ini bisa naruh tujuan kita. Bahkan seperti kayak tadi saya kasih contoh, ada yang naruh visi dalam hubungan mereka itu adalah ya cuma mau koran dan juga akhirnya belanja. Mungkin kalau di sini yang bukan orang Surabaya yang baca koran dan cuma belanja. Saya bukan bilang kita ini ketika di dalam Tuhan kita ini nggak bisa senang-senang dan lain sebagainya. Bisa, tapi kita perlu menargetkan bukan sesuatu yang seperti itu. Kita perlu menargetkan sesuatu yang perkara-perkara yang di atas. Nah, ini merupakan contoh yang bersatu hati atau bersepakat atau punya purpose tapi bukan yang ilahi. Purpose yang sesuatu yang bukan ilahi, yaitu adalah bersatu hati atau bersepakat mencobai roh Tuhan. Kita perlu memilih untuk menaruh visi Tuhan, visi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak naruh visi kerajaan Allah dalam hubungan kita, hubungan apapun itu yang kita jalin, maka kemungkinan visi dari iblis yang akan masuk ke sana. Ya, there is always kedua ini ya, antara Tuhan atau iblis. Tidak ada in between. Selalu antara ini. Jadi, ayo pilihlah untuk naruh visi kerajaan Allah dalam kehidupan Anda. Naruh visi kerajaan Allah dalam hubungan Anda. Tadi saya ajak kita untuk merenungkan. Sebenarnya, semua hubungan kita tuh bisa purposeful kok untuk kerajaan Allah. Contohnya, untuk apakah, ini saya sering ngomong ya, untuk apakah kita ini sekolah di SD sana, SDA misalkan. Kenapa kita ini sekolah di SMP A? Kenapa kita ini kuliah di kampus A, kampus B, C, dan lain sebagainya? Untuk apa? Apakah hanya untuk kita ini mendapatkan pengetahuan? Kalau saya percaya enggak. Karena kita ini diciptakan untuk menjangkau dari awal. Semua koneksi-koneksi yang kita punya saat ini. Mungkin kontak Anda bisa sampai 10.000. Gunanya buat apa? Kalau selain mengarahkan mereka kepada Kristus. Mungkin kadang-kadang nggak nyaman. Kayak tadi saya cerita, saya ini lebih sukanya di rumah. Kadang-kadang kalau ketika kita ini jalankan visi, jalankan sesuatu yang purposeful, itu nggak enak. Kadang-kadang saya itu harus konfront seseorang, saya itu harus ketemu dan ngomong dengan seseorang, ngomong hati ke hati. Itu merugikan hubungan saya sama dia. Saya ini paling nggak suka rame sebenarnya. Saya lebih suka damai-damai, ya sudahlah wis. Bahkan saya tuh dulu tuh nggak punya sahabat sebenarnya. Saya dulu tuh nggak pernah punya sahabat. Baru ini akhirnya saya ini punya sahabat. Dulu tuh saya nggak pernah punya sahabat karena pikiran saya tuh kayak gini. Ini jangan ditiru ya. Sekali lagi jangan ditiru. Karena pikiran saya tuh nanti kalau terlalu dekat itu pasti nanti gegeran. Pasti nanti itu nggak enak kalau terlalu dekat. Nah, dari situ karena saya tahu saya tuh nggak punya visi apa-apa. Ya saya punya teman tujuannya ada apa? Ya kalau saya butuh, dia bisa datang. Kalau saya minta ditemani, dia ada. Itu sebenarnya visi saya dulu. Ketika saya perlu apa, saya baru cari teman nih.
Ketika saya ada perlu apa, saya baru cari teman, saya cari bantuan apa, mungkin kelas mengulang dulu, saya baru cari teman. Jadi bukan sesuatu yang purposeful. Nah, saya ajak kita untuk kita ini melakukan sesuatu hal yang purposeful. Nah, saya ajak kita buka di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, kita di sini bisa lihat ya. Di sini kata-katanya adalah karena itu. Karena itu tuh sebenarnya apa? Itu adalah awal kata untuk menyiratkan kesenambungan dengan pasal yang sebelumnya. Pasal yang sebelumnya ada apa sih? Ya, kita buka ya. Di Kolose 2 ayat 16. Yaitu carilah perkara yang di atas. Nah, gabung, nyambung kan? Karena itu janganlah membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkeranjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Dan juga ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan yang menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Nah, sebenarnya arti kata karena itu adalah untuk menyambungkan, untuk alasan. Jadi, there is a solution. Solusinya adalah, jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kata-kata memikirkan itu dari kata proneo, PHRONEO, proneo. Ini jelas-jelas kata memikirkan itu bukan sekedar mengingat ya. Cuma sekedar oke, tak ingat. Oke, dipikirkan itu bukan sekedar ingat. Oh ya, nanti jam 3 ada acara. Bukan cuma demikian. Tapi merenung, tapi ini merupakan meletakkan pikiran. Bukan juga cuma oke direnungkan gitu saja, tapi diletakkan pikirannya. Ini masalah meletakkan pikiran pada sesuatu, membuat orientasi pikiran, atau dalam tanda kutip, meletakkan visi di sana, meletakkan pikiran kita di sana. Ya, dan hampir semua versi terjemahan bahasa Inggrisnya itu secara tepat itu memilih terjemahannya itu adalah meletakkan pikiran pada pemikiran Kristus dan lain sebagainya. Nah, dan juga selaras dengan itu, arti kata mencari, kan di situ dikatakan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kata-kata mencari atau kata zeteo itu bukan sekedar kata cari sesuatu yang hilang. Bukan cuma nyari gitu. Misalkan, oh HP ku mana ya, dicari. Bukan demikian. Tapi lebih tentang mengejar. Lebih ke arah sikap hati. Memang aktivitasnya mencari, tapi mencari adalah dikejar. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di terjemahan New English Version, NIV, NIV, di situ dikatakannya adalah, terjemahannya juga sama, meletakkan hati pada. Kalau tadi meletakkan pikiran pada, kalau ini meletakkan hati pada. Nah, jadi kedua arti ini, yaitu adalah memikirkan dan juga mencari. Kedua ini disesuaikannya adalah menaruh hati dan menaruh pikiran kepada perkara-perkara yang di atas. Tentunya perkara-perkara yang di atas ini maksudnya bukan berarti kayak perkara-perkara yang wah ya, yang di atas ini yang dimaksudkan bukan perkara-perkara lantai atas, tapi perkara-perkara yang dimaksudkan di atas ini adalah perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi adalah tentang kerajaan Allah maksudnya. Nah, saya kasih contoh ya. Tadi saya sudah kasih contoh tentang bagaimana kalau misalnya orang yang punya hubungannya harus purposeful. Lalu gimana dong kalau misalkan mereka yang single?
Nah, saya ajak kita buka ya. Di apa namanya? Di Filemon. Filemon 1 ayat 8 dan 14. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan suka rela. Ya, jadi Paulus ini kan sebenarnya kita belajar dari sisi Paulus ya. Paulus ini berusaha untuk mendamaikan antara Onesimus dan juga Filemon. Berusaha mendamaikan. Sebenarnya untungnya Paulus itu apa? Tidak ada untungnya. Tapi Paulus itu naruh visi dalam setiap hubungannya. Dalam setiap apa yang dia lakukan, dia tuh naruh visi kerajaan Allah. Dia tuh mementingkan kerajaan Allah. Dia memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi ketika dia punya hubungan, teman-temannya, dia nggak mau teman-temannya tetap dalam kepahitan. Saya juga nggak mau anak-anak CG saya ada yang kepahitan, menyimpan kepahitan. Itu adalah bukan sesuatu yang purposefully. Ingat ya, ketika kita ini menyimpan sebuah kepahitan, kita ini akhirnya malah membebani diri kita sendiri. Itu akhirnya membawa kita semakin turun. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan tujuannya adalah untuk mendamaikan, sebenarnya kalau Paulus tidak damaikan, ya sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya kan bisa-bisa juga. Paulus tuh bisa memilih untuk akhirnya I walk away lah, daripada aku akhirnya meresikokan hubungan ini. I better walk away. Tapi enggak. Paulus tuh mau setiap yang dilakukan tuh purposefully untuk kerajaan Allah. Itu yang dilakukannya adalah akhirnya Paulus mendamaikannya. Tapi Paulus mendamaikan bukan dengan otoritas yang dia punya. Meskipun Paulus ini adalah bapak rohaninya Filemon, tapi Paulus enggak memaksa. Ayo kamu ampuni ya. Ayo kamu gini ya. Ayo kamu begitu ya. Enggak. Nah, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Nah, setiap kita ini perlu naruh visi dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita melakukannya bukan karena terpaksa, bukan akhirnya kayak digodak-godak ya. Ayo doa, ayo doa, ayo doa. Ayo gini, kamu akhirnya disindir-sindir. Kamu 6 jam kamu nggak nyala aja, kamu nyari-nyari HP gini dan sebagainya. Bukan dengan seperti itu akhirnya kita digodak-godaki, tapi dengan suka dan rela. Dengan kita ini butuh Allah, karena kita ini perlu Allah. Bukan karena akhirnya karena keharusan lagi. Mungkin kita juga sempat mikir, aku harus gimana sih? Aku harus memperkatakan firman sampai bagaimana sih? Bukan keharusan, tapi sampai kesadaran kita. Kita perlu lakukan itu dengan suka dan rela. Kita perlu lakukan itu bukan karena paksaan orang, kita lakukan itu karena kita tahu itu benar. Karena di sini dikatakan supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. Paulus ketika dalam hubungannya, Paulus itu mau semuanya hubungannya itu purposeful. Paulus setiap kita lihat ya, nih saya sharekan ya. Paulus kemanapun Paulus pergi, Paulus itu semuanya purposeful. Oke, bentar saya bukakan. Waduh. Wakai. Nah, bentar, buka ya. Set. Loh, kok ganti? Nah, nggak kelihatan ya. Nih, peta perjalanan Paulus ke Roma. Kita lihat ya, dari semua perjalanannya ini, dari nomor 1 mana nomor 1? Nomor 1 dari Gaza sampai ke Malta, sampai ke Italia. Semuanya dia tuh bangun gereja. Semuanya tujuannya adalah untuk bangun gereja Tuhan. Dia pergi ke sana kemari kemana, itu bukan untuk kesenangannya dia, bukan untuk happy-happynya dia, tapi dia melakukannya untuk kerajaan Allah. Kadang-kadang apakah Paulus itu capek? Ya capek pasti. Tapi Paulus melakukan kehendak Tuhan. Semua yang dilakukannya, semua dalam hidupnya dilakukan dengan purposeful. Bahkan kita mau tahu ya, kebanyakan kita ini kecolongannya di mana sih melakukan hal-hal yang tidak purposeful.
di saat kita ini nganggur. Saya ajak kita ngasih contoh ya. Di di Kisah Para Rasul 17. Ya, 17. Kisah Para Rasul 17. Ajak kita lihat. Waktu saya tinggal berapa ya? Tinggal 3 menit. 17. Kisah Para Rasul 17. Ayat ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kita lihat ya, ini sebenarnya menantikan siapa? Yaitu menantikan Silas dan Timotius. Kita lihat ayat sebelumnya di ayat 15. Sampai di sana lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya, datang kepada Paulus. Nah, yang dilakukan Paulus apa? Ketika dia itu nganggur, waktu nganggur. Sebenarnya Paulus itu bisa loh, cuma duduk. Bisa cuma duduk aja. Tapi yang dilakukan Paulus enggak. Ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah hendak dikatakan si peleter ini? Jadi sudah ngajak ngomong, sudah berusaha untuk mengajak mereka untuk mengenal Kristus. Habis itu diilokno juga, dilakukan peleter. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ternyata di waktu kosongnya Paulus, di waktu nganggurnya Paulus sebenarnya bisa ya, maksudnya ya mendingan ngasuh lah di mana, atau cari makan lah di mana, atau kemana lah, mandilah apa dan sebagainya, berendam atau apa, cari sesuatu yang dia hobi. Atau mungkin kalau saya kembalikan ke zaman sekarang, dia bisa loh buka HP, mainan HP, tapi tidak dilakukannya. Ia bertukar pikiran. Ia konfront orang. Bukan berarti konfront akhirnya kayak doding-doding semua orang ya. Enggak, tapi dia ngomong dengan seseorang. Dia rindu untuk kerajaan Allah itu diciptakan. Dia nggak mau nih, kalau misalkan dia itu sampai di suatu tempat, tapi tidak terjadi apapun. Dia nggak mau, kemanapun dia pergi, Injil tidak diberitakan. Wow, luar biasa Paulus. Karena dia ingin Injil itu didengarkan sampai ke ujung bumi. Bagaimana dengan kita saat ini? Ayo kita tiru yuk teladannya Paulus. Itu semua hubungan yang dia miliki, semuanya purposeful, semuanya diarahkan kepada kerajaan Allah. Semuanya diarahkan kepada Tuhan. Anda mungkin saat ini punya banyak teman di tempat kerja dan lain sebagainya. Nampaknya mereka baik-baik aja nih. Saya ini pernah dikasih tahu sama Bapak rohani saya, Koheru. Dibilangnya kayak gini. Kalau misalkan kamu tuh lihat orang, ya, rumah tangganya baik, kemudian pekerjaannya baik, kemudian dia punya uang, dia punya anak yang baik dan lain sebagainya, tapi dia tidak kenal Kristus, it's not okay. Itu bukan okay. Karena kita tahu kemana dia akhirnya akan pergi, bukan kepada surga, tapi dia akan pergi ya kepada kekekalan yang tidak ada Yesus di sana. It's not okay. Karena orang akan mungkin nampaknya semuanya oke, tapi deep inside ternyata tidak ada Yesus. It's not okay. Nah, mungkin Anda punya teman-teman yang seperti itu. Saya ini sekali lagi ya, saya ini tidak pernah dapat uang apa-apa dari gereja Mawar Sharon untuk saya itu ngomong seperti ini. Tapi ini adalah kerinduan hatinya Tuhan. Seperti tadi yang saya sudah ucapkan, bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah kerinduannya Tuhan. Untuk orang-orang itu memberitakan Injil. Untuk orang-orang itu mengenal jalan keluar yang sesungguhnya. Dan bahkan, kalau saya boleh ngomong ya, sesuatu hal yang saya paling bisa lakukan untuk orang-orang lain adalah saya beritakan Injil damai sejahtera. Daripada saya ini bagikan uang. Mungkin saya bisa bantu uang ya, tapi uang akhirnya setelah uang itu habis, hilang. Tapi ketika kita ini bagikan Yesus, nggak akan pernah habis. Melainkan malah berjalan dalam kemenangan melalui kemenangan. Jadi ayo, saya ajak kita untuk semuanya purposeful. Purposeful bukan karena purpose pribadi, tapi purposeful kita adalah purpose kerajaan Allah. Kita mungkin perlu akhirnya ya, dalam purposeful itu kita perlu mengorbankan
kenyamanan kita, rasa nyamannya kita. Entah itu harusnya kepinginnya bisa istirahat di rumah, tapi kita harus ketemu dengan orang. Tapi dengan kita ini purposeful, percayalah. Seperti kayak Paulus ini ya. Paulus tadi kan habis memberitakan di Athena ya. Dan saya ajak kita buka lagi. Habis memberitakan di Athena nih. Kemudian ayat 32, Kisah Para Rasul 17, ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Paulus sudah melakukan tugasnya memberitakan damai sejahtera, dan Paulus meninggalkan. Ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Percaya ya, ketika kita ini memberitakan Injil damai sejahtera, kita memberitakan kerajaan Allah, kita menjalankan visi kerajaan Allah, mungkin nampaknya kelihatannya kayak tidak berhasil, tapi pasti ada yang ngikut, pasti ada tuaian. Karena setiap kita ini nabur, tidak mungkin kita tidak menuai. Saya sering kali ngasih contoh, ketika kita ini bangun rumah, naruh batu bata, nggak mungkin batu bata itu nggak lama nggak tambah tinggi. Tetap tabur. Dalam hal-hal seperti ini, tetap tabur, tetap taburkan benih yang kita miliki. Kita taburkan benih itu bagi kerajaan Allah. Oke? Biarkan ketika kita ini being purposeful, biar semuanya ditundukkan kepada pemikiran Kristus. Dengan cara apa? Kita belajar untuk kita ini selaras pikiran kita, kehendak kita, dan juga perkataan kita. Biarkan Yesus menjadi Tuhan di perkataan kita, di hidup kita, di pekerjaan kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Ayo, saya ajak kita untuk nyembah Tuhan sedikit yuk. Peter bisa dimulai lagunya. Silakan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita sembah Tuhan. Engkau yang menjadi Tuhan, Tuhan bukan kami yang menjadi Engkau.
atau Tuhan yang berkuasa dalam hatimu. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan saat ini. Tuhan yang memegang hidup. Teman-teman, saya ajak kita untuk menyanyikan sekali lagi, kita deklarasikan sama-sama. Kita deklarasikan, kita nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan di hidup kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan, terima kasih Tuhan, datang Tuhan, haleluya. Bahwa Engkau Tuhan di hidup kami, bahwa Engkau Tuhan di perkataan kami, dan Engkau Tuhan di segala perbuatan kami. Ya Tuhan, biar Tuhan firman-Mu Tuhan yang diberikan Tuhan, saat ini Tuhan menggerakkan setiap kami Tuhan. Biar kami Tuhan tidak memikirkan hidup kami sendiri Tuhan, melainkan kami berjalan dan melakukan segalanya Tuhan sesuai dengan perkara-perkara yang di atas. Berdoa Tuhan, urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar Engkau yang menggerakkan setiap mereka Tuhan untuk perkara-perkara yang ilahi Tuhan, untuk penginjilan-penginjilan Tuhan. Biar Kau pakai setiap mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi, biar mereka memberitakan Injil damai sejahtera. Biar Tuhan untuk setiap hubungan yang saat ini dibangun, biar Tuhan setiap hubungan itu ditundukkan kepada pemikiran Kristus, biar hubungan menjadi hubungan yang kudus, dan hubungan menjadi hubungan yang memuliakan nama Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar hubungan yang penuh dengan visi kerajaan Allah itu ada di JG-JG kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Menaikkan segala kemuliaan kami hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. JG sudah selesai. Ada yang masuk enggak? Oke, welcome semuanya. JG-nya sudah, firman-nya sudah selesai. Saya ajak kita untuk sharing yuk. Untuk kita ini seperti tadi yang kayak saya bilang, untuk membuat semuanya purposeful. Selain kita di sini mendengarkan firman, kita juga saling menguatkan. Silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan. Adakah? Aku mau sharing ya. Boleh.
Jadi aku mau sharing mengenai kejadian yang tak alami minggu ini. Jadi aku ini kan pekerjaannya kan project ya. Jadi beberapa minggu ini tuh begitu banyak permintaan dari teman-teman kenalan-kenalan gitu. Dan salah satunya itu kemarin ada permintaan dari Banjarmasin gitu. Jadi entah kenapa tahun ini tuh banyak pekerjaan yang saya dapat bukan dari hasil nyales, tapi tiba-tiba muncul sendiri gitu, tiba-tiba dicari. Jadi kayak dicari gitu, bukan aku yang nyari, tapi malah yang dicari, malah yang dimintain tolong kayak gitu. Nah, terus kemarin kan temanku yang di Banjar itu kontak aku, minta tolong untuk ke sana karena ada pekerjaan yang perlu tak kerjakan. Terus awalnya kan aku kan ngomong kalau bisa Zoom aja. Jadi pekerjaannya itu memberi training sebuah perusahaan kayu di sana. Terus kalau bisa itu Zoom aja. Tapi teman saya ini ngotot minta kalau bisa ke Banjar karena kalau bisa sekalian survei, siapa tahu ada proyek berikutnya gitu kan. Nah, saya kan belum vaksin kan. Kalau belum vaksin kan peraturan penerbangan kan susah. Nah, terus ngomong ke teman saya, aku belum vaksin, jadi nggak bisa terbang. Kemarin aja ada proyek di Palu, aku nggak ke sana. Aku ngirim orang, nggak bisa ke sana. Nah, terus teman saya ini kan kerja di sebuah perusahaan, ya plan manager gitu. Terus temennya dia itu ada yang jadi anggota bawahannya, ada yang habis dari mana gitu. Terus nemuin ibu-ibu yang bisa terbang tanpa surat vaksin. Terus ibu ini ternyata bisa terbang karena menggunakan surat keterangan dokter. Nah, terus apa namanya? Akhirnya saya muncul ide, oh ya mungkin bisa kalau memang bisa ada dokter yang mau memberikan surat keterangan bahwa saya belum bisa divaksin. Alasannya apa? Alasannya karena habis kena COVID gitu kan. Penyintas belum 3 bulan. Nah, terus dokter itu terus nanya, tapi nggak ada dokternya nih, kebetulan teman saya ini punya saudara dokter kayak gitu. Jadi dia itu punya saudara dokter, terus saudaranya itu dimintain tolong untuk membikinkan surat keterangan. Nah, terus ditanya toh, kemarin waktu habis kena COVID itu ada tes PCR swabnya enggak? Oh, enggak ada. Karena aku kemarin waktu bergejala kan enggak tes. Jadi enggak tahu. Cuman kan kemungkinan besar COVID karena teman-teman kan banyak yang bergejala juga. Terus waktu kemarin kan gejalaku tuh relatif ringan sih sebenarnya. Karena secara fisik masih bisa kemana-mana. Cuman mungkin dari pikiran aja yang berperang. Nah, terus aku bilang nggak ada. Ternyata teman dokter itu masih mau buatkan gitu surat keterangan. Belum bisa divaksin karena COVID, karena habis kena COVID. Nah, terus kemarin aku ke bandara gitu kan, awalnya ke bandara ke Juanda nanya dulu ke customer service-nya. Bisa nggak kalau terbang tanpa belum vaksin? Terus dia bilang, oh bisa kalau ada surat keterangan dokter karena menyebutkan kondisi medis apa kayak gitu. Kalau habis kena COVID, oh ya bisa, tapi harus ada surat PCR-nya, dia bilang gitu. Terus loh, harus ada surat PCR-nya ya, gitu kan. Nah, terus aku nanya lagi ke bagian yang lain, ke bagian pemeriksanya langsung, ke KKP-nya. Jadi aku nanya ke petugas KKP-nya yang memvalidasi. Terus petugas validasinya tuh ya sama omongannya, harus
surat keterangan dokter yang ada RT-PCR-nya itu, harus ada surat PCR sebelumnya. Terus kan tak bilang, saya nggak punya surat PCR-nya. Terus tak bilang, kalau misal pakai surat tes imunoserologi gimana? Kalau misal hasil tes antibodi menunjukkan aku punya antibodi COVID kan berarti sudah terbukti kalau kemarin itu aku kena COVID gitu kan. Terus petugasnya tuh bilang bisa. Oh ya kayak maksudnya agak ragu-ragu tapi ya ngomong bisa. Terus dia bilang yang penting ada tes PCR hari hanya ya. Gitu. Oh ya nggak apa-apa. Nah terus akhirnya singkat cerita aku tes imunoserologi yang kapan lalu tak share itu hasilnya di atas 250. Jadi kemungkinan bisa ribuan karena banyak contoh kasus penyintas itu yang hasil antibodinya itu ribuan. Nah sementara yang nggak penyintas, ini cerita sendiri dari nakes lab yang saya tes itu, dia disuntik vaksin Sinovac 2 kali itu antibodinya keluarnya cuma 100. Terus kemudian di booster sama Moderna itu baru 200-an, 250, tetapi dengan mengalami tidak bisa bangun dari tempat tidur, demam gitu ya, demam tinggi sekali 3 hari. Sementara saya yang penyintas yang nggak mengalami demam tinggi, yang demamnya ringan, terus 15 menit kayaknya waktu itu juga, cuman ada sekitar 4 hari ya. Tapi cuman 15 menit didoakan hilang, terus habis itu anosmia 5 hari, terus ada mencretnya 1-2 hari kayaknya ya. Itu antibodinya bisa, tapi masih bisa kemana-mana waktu itu. Dan bahkan di rumah itu ada pekerja yang bekerja 3 orang itu nggak ketularan juga. Dan antibodinya ternyata 250 lebih. Nah terus singkat cerita, waktu dari Juanda ke Banjarmasin, di Juanda itu diceknya nggak terlalu ketat. Jadi cuman disuruh scan aplikasi Peduli Lindungi. Terus, oh saya nggak punya gitu kan. Ini ada surat ini karena belum vaksin. Terus dibilang, oh penyintas ya gitu. Terus dilihat suratnya, udah selesai, langsung dikasih kartu valid, langsung masuk gitu kan. Terus waktu sampai di Banjarmasin, keluar dari bandara itu juga ada 2 jalur. Yang aplikasi Peduli Lindungi dan yang tidak pakai aplikasi. Terus kan aku pilih yang tidak pakai aplikasi, ada beberapa orang juga. Terus ngasih kartu validnya, ditanya dari mana, mau kemana, udah selesai langsung keluar. Mulus sekali itu kan, nggak ada masalah. Nah terus kemudian pulangnya dari Banjarmasin ke Surabaya. Pulangnya, ya memang kemarin itu sempat ada kepikiran juga, wah kalau misal berangkat lancar terus pulang dipersulit gimana, nanti cara pulangnya gimana gitu kan. Tapi ya beriman aja, ini kan pekerjaan kan kan aku nggak nyari gitu kan istilahnya kayak dikasih Tuhan langsung gitu. Terus ya kalau misal berangkat bisa, pasti pulang juga akan dipelihara, pasti pulang juga akan disertai. Nah terus waktu masuk ke pemeriksaan di Banjar ternyata lebih ketat. Jadi disuruh scan, aku pakai cara yang sama kan, oh saya nggak install, nggak punya gitu. Terus kayak rada marah gitu mbak-mbaknya itu yang petugasnya, loh kok nganu harus ini, kemarin gimana? Ya dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, loh kemarin saya dari Surabaya bisa itu, kemarin waktu keluar dari Banjar juga bisa. Terus dia kayak rada panik gitu, wah berarti kemarin kelolosan, dia bilang gitu. Loh saya ini penyintas, ini ada suratnya. Terus saya bilang gitu kan. Terus dia ngecek NIK saya, ngecek nama saya, dicek. Jadi sekarang ini semua sudah semakin lebih terintegrasi ya. Jadi kita tes PCR di mana, nama kita kan muncul gitu kan. Itu langsung diketik di bandara, itu bisa langsung keluar habis tes PCR di ini. Jadi yang waktu berangkat dari Surabaya itu kan tes PCR saya kayaknya juga nggak dicek gitu. Pemeriksaannya tuh mulus sekali. Nggak terlalu ketat. Terus kan saya iseng-iseng nyoba waktu di Banjar itu kira-kira bakal ketat nggak. Jadi hasil tes PCR yang dari Banjar yang baru itu nggak tak cantumkan. Yang tak cantumkan itu yang dari Surabaya, karena pengen ngetes mbaknya ini
ngeceknya ketat nggak? Ternyata ketat. Jadi dicek tes PCR-nya, terus waktu dicek tes PCR-nya baru, Pak itu salah ini, itu yang kemarin, ini tes PCR yang baru gitu kan, baru tak tunjukin. Terus setelah itu petugasnya yang satunya tuh ngomong, nanya-nanya, COVID-nya kemarin ringan apa berat gitu. Ringan apa berat? Ya ringan sih. Terus dia bilang, dia bilang kalau nggak masuk rumah sakit itu kategori ringan gitu. Wah, agak ngawur kan sebenarnya. Ya kalau nggak dapat rumah sakit, terus nganu kan ya masa dibilang ringan gitu. Terus dia bilang ringan gitu. Kalau ringan itu 1 bulan aja sudah bisa vaksin, dia bilang gitu. Terus dia bilang, Bapak ini sudah bisa vaksin, dia bilang gitu. Ya udah nanti aja. Gitu. Terus karena mbaknya itu bersikeras harus install aplikasi, saya install aplikasi kan. Tapi anehnya setelah install aplikasi, nggak disuruh nyeken, malah langsung disuruh masuk. Jadi begitu saya lihatin ini sudah install aplikasi, ini caranya gimana? Apa harus sama mbaknya nggak disuruh, harusnya kan disuruh nyeken QR code-nya itu kan. Malah enggak, langsung disuruh, ya udah langsung masuk gitu. Ya udah karena disuruh masuk ya udah aplikasinya tak hapus lagi. Terus ketika nyampe di Bandara Juanda Surabaya, itu pemeriksaannya lebih nggak ketat lagi. Jadi disuruh disuruh scan gitu kan. Tapi karena terus disuruh isi EHAC, kartu EHAC itu. Nah, karena terlalu banyak orang yang istilahnya terlalu banyak orang yang antri untuk aplikasi itu, waktu aku mau keluar nggak diperiksa, ya udah aku langsung nyelonong aja keluar. jadi apa namanya? Aku mau men-sharingkan ini sih, perlindungan Tuhan yang luar biasa, tuntunan, jadi bisa lolos bisa lolos terbang, itu sesuatu yang maksudnya ya bersyukur gitu kan, nggak dipersulit dan lain sebagainya, dan bisa lancar-lancar aja. Jadi ya puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, rupanya begitu triknya. Ya, Cirina silahkan. Loh, kok Niko itu yang ngetik? Rina mau sharing, Di. Ngawur, kok yang ngetik itu kok Niko, Di? Ya, wis. Oke, kalau gitu aku tak nyampaikan pengumuman ya. Oh iya. Puji Tuhan, mulai minggu depan CG sudah bisa hybrid. Meskipun masih dibatasi, hybridnya dibatasi 10 orang. Nanti kalau misalkan ada yang mau onsite, nanti saya nanti bisa ngomong ya sama sponsornya, atau juga bisa ngomong sama saya. Setiap minggu akan kami rolling. Akan kami berusaha untuk kami rolling untuk yang mau ikut. Nah, bisa mulai nanti malam ini saya akan buka daftarnya. Nanti bisa ngomong sama saya ya. Untuk siapa yang mau onsite dan lain sebagainya. Nah, ketentuan-ketentuannya waktu onsite oleh pengembalaan yang masih belum boleh adalah anak-anak kecil. Anak-anak usia 12 tahun itu masih belum boleh. Ya, meskipun ini saya masih minta karena anak-anak sebenarnya kan juga masuk mall boleh ya. Jadi saya sebenarnya saya masih minta. Lalu kemudian belum ada ramah tamah. Di saat CG itu enggak boleh ada ramah tamahnya, cuma boleh air putih aja. Nah, nanti mungkin kalau mau nanti ramah tamahnya di warung lain, itu nanti baru bisa. Nah, kemudian ya selama CG ya perlu bermasker ya, maksudnya perlu pakai masker, dan juga apa namanya, ketika nanti CG besok ini, saya akan mulai lagi ada perjamuan kudus. Karena pentingnya kita ini tahu bahwa tubuh kita ini dari benih yang incorruptible, atau benih yang tidak fana, atau benih yang tidak bisa rusak. Nah, itu perlu kita terus bangun. Oke? Jadi, siapa yang semangat onsite? Mari kita onsite. Kok dibatasi, Di? Dibatasi masih belum. Kecuali kalau punya rumahnya seluas lapangan baru boleh. Di rumah, di Kertajaya luas. 1 hektar. Ya, jadi memang per berapa ratus meter itu cuma maksimal berapa kayak gitu. Ya nanti perlahan-lahan pasti akan tambah lama tambah naik. Segi outdoor ya, sebenarnya ini bisa juga. Boleh.
Karena kapan lalu tuh ada yang CG di BDI sebenarnya. Dan ya hampir kayak sekitaran 15-an orang. Boleh Ranu Kumbolo, ya kentole yang gede go. Ya ada sempat waktu dulu kapan lalu tuh di BDI ada beberapa orang yang itu. Yang CG. Oke. Yuk kita tutup ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, ini sebuah spesial Tuhan bagi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, kembali Tuhan sebagai gereja Tuhan, merasakan hadirat Tuhan secara korporat. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, biar Tuhan setiap mereka membangun hubungan mereka, hubungan yang penuh dengan keputusan ilahi, penuh dengan urusan-urusan perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pekerjaan mereka, berkati urapi untuk setiap pekerjaan mereka, biar mereka menjadi dampak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, karena Kau memberkati kami dan melindungi kami, Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang menyelamatkan umat manusia telah nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Foto-foto